Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Somaik Muhammad, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Galuh Ciamis, dengan nomor induk mahasiswa 34022101155. Dalam video ini, saya akan sedikit memberikan contoh penggunaan formula atau rumus pada Microsoft Excel menggunakan format tabel, seperti VLOOKUP, HLOOKUP, SUM, average, dan lain-lain. Untuk itu langsung saja ke videonya. Oke, untuk yang pertama kalian buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa tabel daftar rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, di mana tabel di atas ini merupakan tabel pengerjaan yang akan kita isi menggunakan rumus atau formula tertentu. Dan tabel yang di bawah ini merupakan tabel referensi, yaitu tabel yang berisi informasi yang akan kita input ke dalam tabel pengerjaan di atas. Langsung saja kita isi kolom yang masih kosong pada tabel pengerjaan menggunakan rumus atau formula. Kolom yang pertama yang akan kita isi yaitu kolom kelas, di mana kolom ini kita ambil data referensinya dari tabel di bawah ini. Sebelum menulis rumus, kalian tulis dulu sama dengan. Nah, sama dengan di sini adalah kunci agar rumus yang kita gunakan dapat dioperasikan. Rumus yang akan kita gunakan yaitu HLOOKUP, nah, mengapa HLOOKUP? Karena tabel referensi yang kita gunakan berbentuk memanjang ke samping atau horizontal. Kemudian selanjutnya kurung buka. Kurung buka di sini menunjukkan data apa saja yang akan kita gunakan atau yang diperlukan tergantung rumus yang digunakan. Kita lihat di sini ada lookup value. Nah, lookup value menunjukkan informasi atau kode kunci yang digunakan untuk menjelaskan kriteria kelas yang akan kita buat, dimana kita akan menggunakan kode kunci yaitu menggunakan kode pasien, dan dimana kode pasien tersebut belum sesuai dengan kode pada tabel referensi. Untuk menyesuaikannya kita perlu mengambil beberapa karakter menggunakan rumus mid. Nah, mengapa mid? Karena kita akan mengambil beberapa karakter yang berada di tengah pada kolom tersebut. Kemudian kita klik kode kunci yang akan disesuaikan dengan kode pada tabel referensi, titik koma, kita ambil huruf keempat, kemudian kita ambil satu huruf, titik koma. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel array. Nah, tabel array ini menunjukkan kolom mana saja yang akan kita gunakan sebagai referensi. Untuk itu kita blok saja. Kemudian kita kunci menggunakan F4. Nah, apabila tidak bisa menggunakan F4, kalian bisa menambahkannya dengan Fn F4. Tujuan dikunci yaitu agar tabel referensi yang kita gunakan tidak bergeser pada saat rumus di copy pada kolom selanjutnya. Kemudian titik koma, karena kriteria kelas berada pada baris kedua pada tabel referensi, maka kita tulis 2. Kemudian kita tambahkan false atau bisa juga menggunakan lambang 0. Lambang 0 di sini menunjukkan data sebenarnya yang diinput. Kemudian kita tinggal enter. Untuk nama kelas pun sudah muncul. Untuk ke bawahnya kita tinggal tarik pada bagian kolom pojok kanan bawah. Kita tarik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom penyakit. Cara pengisiannya hampir sama, cuman berbeda rumusnya.
Di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Mengapa VLOOKUP? Karena tabel referensi yang kita gunakan berbentuk vertikal. Kemudian kode kunci yang akan kita gunakan masih sama, menggunakan kode pasien, di mana kode pasien tersebut belum sesuai dengan kode pada tabel referensi. Untuk menyesuaikannya, kita perlu mengambil beberapa karakter menggunakan rumus right. Mengapa right? Karena kita akan mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan maksudnya kolom tersebut. Kita tinggal klik saja kode pasiennya yang akan kita sesuaikan dengan kode pada tabel referensi, kemudian titik koma, kita ambil 2 huruf dari sebelah kanan, kemudian kita blok tabel referensinya, kemudian kita kunci menggunakan F4, titik koma. Karena penyakit berada pada baris kedua atau kolom kedua pada tabel referensi, maka kita tulis 2, kemudian tambahkan 0, lalu kita enter. Nah, untuk nama penyakit pun sudah muncul. Untuk ke bawahnya kita tarik lagi seperti tadi. Untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom biaya inap. Untuk mengisi kolom biaya inap, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Mengapa VLOOKUP? Karena tabel referensi yang akan kita gunakan berbentuk horizontal. Kita bisa lihat di sini biaya terdapat pada tabel referensi yang berbentuk horizontal. Kemudian kurung buka. Kode pasien maksudnya kode kunci yang akan kita gunakan masih menggunakan kode pasien, di mana kode pasien tersebut belum sesuai dengan kode pada tabel referensi. Untuk menyesuaikannya, kita perlu mengambil beberapa karakter menggunakan rumus MIT. Rumus MIT. Kemudian kita tinggal klik kode kuncinya, titik koma, kemudian ambil huruf keempat, kemudian ambil 1 huruf, lalu kita blok tabel referensinya, kemudian kita kunci menggunakan F4. Nah, karena biaya pada tabel referensi berada pada baris ketiga, maka kita tulis 3, kemudian tambahkan 0 lagi, lalu kita enter. Untuk nilai biaya pun sudah muncul. Nah, untuk menunjukkan berapa biaya selama kita dirawat di rumah sakit atau menginap di rumah sakit, kita tinggal menambahkan sedikit pada rumusnya, yaitu dengan mengkalikan dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Untuk itu langsung saja, yaitu kali kurung buka, kita klik tanggal keluar, kemudian dikurangi tanggal masuk, kurung tutup, lalu kita enter. Nah, untuk biaya selama kita dirawat pun sudah muncul, lalu kita tarik seperti tadi. Untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom uang muka. Untuk rumusnya ini cukup mudah, yaitu tinggal kalian mengkalikan biaya inap dengan uang muka yang telah ditentukan besarnya. Kita bisa lihat 35%. Untuk itu langsung saja rumusnya sama dengan kita klik biaya inap, kemudian kali dengan 35%. Tak lupa kita kunci. Nah, mengapa di sini kita kunci? Karena kita akan mengkalikan dengan semua biaya. Jadi harus kita kunci. Lalu kita tinggal enter. Nah, untuk nilai uang muka pun sudah muncul.
Untuk ke bawahnya kita tinggal tarik saja seperti tadi. Selanjutnya kita akan mengisi sisa biaya, kolom sisa biaya. Untuk kolom sisa biaya rumusnya sangat mudah, kita tinggal mengurangi biaya inap dengan uang muka. Untuk itu langsung saja sama dengan klik biaya inap, kemudian kurangi uang muka, lalu kita tinggal enter. Untuk nilai sisa biaya pun sudah muncul. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mengisi kolom harga obat. Untuk mengisi kolom harga obat kita menggunakan rumus VLOOKUP kembali. VLOOKUP kembali. Karena tabel referensi yang akan kita gunakan berbentuk vertikal. Bisa dilihat obat berada pada tabel referensi yang berbentuk vertikal. Nah, kode kunci yang akan kita gunakan sama seperti yang tadi, menggunakan kode pasien, di mana kode pasien tersebut belum sesuai dengan kode pada tabel referensi. Untuk menyesuaikannya, kita perlu mengambil beberapa karakter menggunakan rumus right. Kemudian kita klik kode kuncinya, titik koma, lalu kita ambil dua huruf dari sebelah kanan, tutup kurung, titik koma kembali, lalu kita blok tabel referensinya, kemudian kita kunci dengan F4. Nah, karena harga obat pada tabel referensi berada pada bagian ketiga atau kolom ketiga, maka kita tulis 3, kemudian tambahkan 0. Kemudian kita enter. Nah, untuk nilai harga obat pun sudah muncul. Untuk ke bawahnya kita tinggal tarik. Seperti tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom nama dokter. Karena tidak ada pada tabel referensi, maka kita akan membuat pemisalan itu dengan menggunakan rumus if. Langsung saja if. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara, yaitu menggunakan kode kunci kode pasien dan satu lagi menggunakan kode kunci penyakit. Nah, untuk menggunakan kode kunci kode pasien itu agak rumit ya. Untuk mempersingkat saja, saya akan menggunakan yang lebih mudah, yaitu menggunakan kode kunci penyakit. Untuk itu tinggal kita klik saja kode kuncinya, kemudian sama dengan apabila pada kolom tersebut nama penyakitnya kudis, maka nama dokternya spesialis kulit. Titik koma, lalu kita tuliskan lagi if. Kita klik lagi kode kuncinya, kemudian sama dengan apabila pada kolom tersebut nama penyakitnya mah, maka nama dokternya yaitu spesialis gastroenterologi. Kemudian titik koma. Kemudian kita tuliskan if lagi. If. Kemudian kita klik kode kuncinya. Kemudian sama dengan apabila nama penyakitnya pada kolom tersebut
tabrakan. Maka nama dokter spesialisnya itu spesialis bedah. Kemudian apabila tidak termasuk ketiga-tiganya, maka termasuk ke dalam spesialis kulit. Kemudian kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, untuk nama dokter pun sudah muncul. Kita tinggal tarik ke bawah. Untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom jumlah biaya. Nah, untuk rumus yang kita gunakan yaitu kita tinggal menambahkan sisa biaya dengan harga obat. Untuk itu langsung saja sama dengan kita klik sisa biaya, kemudian tambah harga obat, kemudian kita enter. Untuk jumlah biaya pun sudah muncul. Lalu kita ke bawahnya tinggal tarik saja seperti tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom total bayar. Untuk rumus yang digunakan yaitu menggunakan rumus sum. Untuk itu kita langsung saja blok kolom mana yang akan kita jumlahkan. Dan tutup kurung, lalu kita enter. Untuk nilai total bayar pun sudah muncul. Untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom rata-rata. Rumus yang digunakan yaitu menggunakan rumus average. Kurung K, lalu kita tinggal blok kolom mana saja yang akan kita gunakan. Kurung tutup, lalu kita enter. Untuk nilai rata-rata pun sudah muncul. Nah, bisa dilihat di sini kode pasien A, kemudian kelasnya melati. Kode A, kelas melati, bisa dilihat pada tabel referensi sesuai ya. Kemudian nama penyakit kudis, kemudian harga obatnya 20.000. Kita bisa lihat pada tabel referensi nama penyakit kudis, obatnya harganya 20.000 sesuai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini adalah contoh pengaplikasian rumus atau formula pada Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.